Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Kurangnya kepedulian masyarakat akan kebersihan mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah plastik dan styrofoam di aliran sungai. Membeli makanan melalui aplikasi online banyak dilakukan. Seiring bertambahnya pemesanan melalui aplikasi online, bertambah pula jumlah sampah styrofoam dan juga plastik. Pada skala lokasi yang lebih kecil, yaitu kantin kejujuran OSIS SMP Kalimantan Penambur Bandung, setiap harinya dapat menjual 2 dus botol air mineral yang berukuran 600 ml. Dalam 1 minggu terjual 10 dus botol plastik, yang dengan kata lain menghasilkan 240 botol plastik. Plastik tidak dapat terurai secara alami. Sekalipun terurai secara alami, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Jika sampah plastik dibakar, itu tidak akan menghilangkannya, melainkan berubah menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini akan membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia jika mikroplastik tersebut tercampur dengan air dan tanah. Selain permasalahan plastik, ada juga permasalahan polystyrenefoam atau yang biasa lebih dikenal sebagai styrofoam. Hal ini dikarenakan styrofoam mengandung bahan polistiren yang mengandung zat karsinogen yang dapat membahayakan tubuh, seperti menyebabkan kanker. Bahkan styrofoam yang telah diubah menjadi wadah makanan akan sulit terurai di dalam tanah. Seperti yang dikemukakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, styrofoam membutuhkan waktu 500 hingga 1 juta tahun untuk terurai di dalam tanah. Namun meskipun sudah terurai di dalam tanah, styrofoam tidak akan hilang sepenuhnya karena styrofoam akan berubah menjadi mikroplastik yang dapat mencemari lingkungan. Selama ini, penanganan limbah styrofoam dan limbah botol plastik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pembakaran dan mengubur sampah tersebut. Tetapi cara-cara tersebut merupakan metode konvensional yang tidak baik untuk lingkungan. Oleh karena itu, kami memilih untuk melakukan kegiatan recycle. Recycle merupakan kegiatan memproses sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Aurora. Nama saya Kenner. Nama saya Gracia. Kami dari tim 1 SMP Kalimantan Penambur Bandung akan membuat proyek yang berjudul Bata Dekorasi Artifisial dari Styrofoam bekas wadah makanan dan botol plastik. Bata dekorasi ini akan menggunakan gipsum, styrofoam, dan juga botol plastik sebagai 3 bahan inti. Kemudian bahan selanjutnya yang perlu kita gunakan adalah minyak atau oli bekas pakai. Pengaduk, wadah, scraper, cetakan bata, kuas, dan gunting. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan proyek bata dekorasi artifisial dari styrofoam bekas wadah makanan dan botol plastik. Langkah pertama adalah mencari sampah plastik dan styrofoam bekas wadah makanan, lalu membersihkan styrofoam dan plastik bekas di dalam air. Keringkan di bawah sinar matahari atau di lap kering. Gunting styrofoam dan plastik secara memanjang. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh konstruksi batu bata yang akan dibuat. Langkah kedua adalah mengolesi cetakan dengan mentega atau oli bekas yang bertindak sebagai pelumas agar campuran gipsum tidak menempel ke cetakannya. Langkah ketiga, masukkan plastik dan styrofoam yang telah dipotong-potong, pastikan menyebar dan tertata rapi. Langkah keempat, untuk campurannya, masukkan gipsum dan air lalu aduk dengan spatula. Langkah kelima, tuangkan campurannya ke dalam cetakan dan ratakan. Yang terakhir atau langkah yang keenam adalah diamkan profilnya selama 15-30 menit sampai profilnya kering dan siap digunakan. Kami telah membuat beberapa bata artifisial dengan beberapa campuran untuk diuji coba. Yang pertama kita akan uji coba adalah murni, yaitu hanya dengan gipsum tanpa campuran lainnya. Berdasarkan uji coba yang telah kami lakukan, bata artifisial murni hancur jika dijatuhkan dari ketinggian 50 cm. Dan bata artifisial dengan styrofoam sebagai serat akan hancur jika dijatuhkan dari ketinggian 100 cm. Bata artifisial dengan plastik sebagai serat hancur jika dijatuhkan dari ketinggian 125 cm. Bata artifisial dengan plastik dan styrofoam sebagai serat hancur jika dijatuhkan dari ketinggian 100 cm. Bata artifisial dengan plastik dan styrofoam yang lebih banyak sebagai serat dengan ketebalan yang lebih besar akan hancur jika dijatuhkan dari ketinggian 165 cm. Berdasarkan uji coba tersebut, dapat kita simpulkan bahwa plastik dan juga styrofoam yang dipotong panjang-panjang dapat menjadi serat dan membantu menguatkan bata dekorasi. Dengan proyek ini, kami berharap agar sampah plastik dan styrofoam dapat dikurangi dan juga didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti bata dekorasi. Demikianlah penjelasan mengenai proyek kami dengan produk bernama bata dekorasi artifisial dari styrofoam wadah makanan dan botol plastik. Sekian dan terima kasih.